Shalom. Apa kabarnya? Yang sebelah kanan mana suaranya? Yang sebelah kiri mana suaranya? Puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Kembali kita bertemu untuk beribadah bersama-sama, amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita penuh dari Tuhan Yesus yang terjadi di hidup kita, amin. Mari hari ini kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita mau naikkan, kita mau sembah nama Yesus, amin. Sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kita, amin. Mari kita bawa kerinduan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik. Kasihnya tidak pernah berubah sampai kapanpun. Kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, Tuhan. Kau sangat baik, Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala yang Kau beri kepada kami, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sama-sama katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Katakan bersama, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari sama-sama angkat tanganmu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang layak kita sembah, kita agungkan. Nama-Mu kudus Tuhan, nama-Mu ajaib. Kau berkuasa atas kami, kami mengucap syukur.
hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan segenap hati katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Kau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang selalu menyertai setiap kami Bapa. Maka dari itu Tuhan, di pagi yang indah ini kami mau terus memuji-Mu, kami mau melompat, kami mau menari lebih lagi untuk-Mu Tuhan. Setiap jemaat GBI Citra Garden 2 yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, mari sama-sama katakan amin. Boleh sapa dulu kiri kanan depan belakangnya sambil kasih senyuman yang terbaik dan bilang Tuhan kita luar biasa. Kita di sini percaya kalau Tuhan sudah memenangkan setiap kita, amin. Kita mau terus memuji namanya. Mari sama-sama katakan. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan
kemuliaan, telah memenangkan kita dari segala kegelapan, membebaskan kita dari segala belenggu. Amin. Amin. Dengan segenap hatimu mari kita nyanyikan. Tiada satupun Dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. tiada satupun yang dapat menghalangi Engkau Tuhan. Dapat Menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku, Bagian hidupku dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Katakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Katakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Bisa terbaik buat Tuhan. Katakan Tuhan baik. Semuanya tepuk tangan di kepala. Yeah, yeah. Ayo ready. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Semua katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Mana tangannya? Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Katakan Yesus. Say. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Angkat tanganmu. Yeah. Semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Kebo, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat
kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Ayo ready? Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan. Semuanya angkat jempolmu. Para Kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan kita. Dahsyat Tuhan. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita mau rendahkan hati kita, duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena saya yakin Tuhan mau berbicara dengan kita melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Kau telah mengangkat kami, telah memenangkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sejak ku berjumpa Yesus, hidupku bukan lagi lukisan gelapmu, belum penuh dengan warna-warni yang indah, karena Kau pelukis hidupku. Sejak ku berjumpa Yesus, hidupku bukan lagi tanpa arah tak tentu. Ku berjalan dengan masa depan yang cerah, karena Kau penuntun langkahku. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam rencana-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita mau sama-sama angkat pujian ini. Sejak ku berjumpa Yesus, hidupku bukan lagi tanpa arah tak tentu. Ku berjalan dengan masa depan yang cerah, karena Kau menuntun langkahku. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam rencana-Mu. Tidak ada kata-kata yang dapat kami ucapkan, tidak ada perbuatan yang dapat kami lakukan untuk membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Karena Kau Allah yang setia, Kau Allah yang teramat baik dalam hidup
pujian kami, segenap hati kami yang kami naikkan hanya untuk-Mu saja Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita nyanyikan pujian ini. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam rencana-Mu. Ku berarti dalam rencana-Mu. Ku berarti dalam rencana-Mu. Itu keyakinan iman kami Tuhan, bahwa hidup kami ada di dalam rencana rancangan Tuhan. Yang pastinya kalau itu merupakan rancangan Tuhan, tidak mungkin ditinggalkan. Tuhan pasti akan terus mengawasi rancangan-rancangan itu. Dan ketika kami menjalani rancangan Tuhan, tentu ada masalah yang terjadi. Dan kami yakin karena Tuhan tetap mengawasi hidup kami, maka ketika kami mengalami masalah, Tuhan punya begitu banyak cara untuk menyelesaikan masalah kami. Dan kami percaya juga semua masalah pencobaan yang terjadi tidak mungkin melebihi kekuatan kami. Dan artinya bahwa seberat apapun masalah pencobaan yang kami alami, Tuhan sudah tahu kami bakal mampu untuk menghadapi. Dan menurut pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan melihat, menilai kami gak mungkin kuat apa yang Tuhan lakukan, menurut pengalaman hidup kami, Tuhan turun tangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, kami mau saat ini duduk diam mendengarkan Engkau menasihati kami, mengingatkan kami, dan bahkan mungkin menegur kami lewat firman-Mu. Kami sudah siap Tuhan untuk ditegur oleh Tuhan. Dan hamba berdoa mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengurapi hamba-Mu, menyucikan, menguduskan, akan saat ini hamba-Mu ini layak disebut sebagai hamba Tuhan. Dan biar nama Tuhan semakin ditinggikan, dipermuliakan lewat hidup kami yang telah diubahkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Ya, beberapa hari yang akan datang, saudara-saudara dan saya sebagai bangsa Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan. Ya, makanya saya pakai merah-merah, ya kan. Jadi saudara, kemerdekaan atau merdeka itu artinya mendapatkan kembali hak kita, sesuatu yang menjadi hak kita yang sempat hilang, ya. Dan kita mendapatkan itu kembali. Jadi itulah kemerdekaan yang bukan secara gratis, lewat perjuangan dari para pahlawan-pahlawan kita. Dan kita sudah merdeka nih. 81 tahun tuh nanti, 17 Agustus itu, saudara. Menurut saya 81 tahun itu bukan waktu yang pendek ya. 81 tahun wis oma-oma, opa-opa, ya kan?
melakukan wis kangelan ya toh ya. Saya usia 75 tahun, saudaraku, waktu 75 tahun yang saya jalani itu juga macam-macam yang terjadi saudara. Luar biasa, dan saya tahu persis bahwa jatuh bangun, tertati-tati, terseret-seret, iman keseret-seret saudara. Karena apa? Karena mengalami masalah-masalah dalam kehidupan, baik kehidupan sebagai atlet, sebagai pelatih, sebagai ketua klub, dan juga dalam kehidupan sehari-hari, saudara, itu tuh penuh dengan gejolak yang luar biasa. Dan saudaraku, menurut pengalaman yang tadinya saya nggak suka, yaitu iman keseret-seret, artinya sering protes lah. Ya, saya kan sudah bertobat, sudah melayani Tuhan dan itu dan ini, kenapa masih mengalami? Katanya pencobaan nggak lebih dari kekuatan. Yang ini mah udah kelewatan gitu ya. Marah-marah saudara ya. Dan saudaraku, dan saya tadinya marah-marah, keseret-seret, tapi puji Tuhannya keseret-seret maksudnya ini loh. Berat ya, tapi saya tetap pegang jubah Yesus saja. Amin saudara. Orang nyimpang kanan, nggak nyimpang kiri. Ada sih tawaran-tawaran macam-macam saudara. Ya mau ke dukun, ke orang pinter lah. Udah tahu namanya Ki Joko Bodo, kan? Kok jadi orang pintar, aneh juga. Jadi dari pengalaman-pengalaman hidup seperti itulah, saudara, sekarang saya bersyukur semuanya itu terjadi karena Tuhan sayang sama saya. Jadi orang yang berpengalaman, ya. Jadi saudara dan saya juga nih, ya. Kita tadi bicara soal kemerdekaan, ya, yang harus diisi dengan hal-hal yang positif harusnya, gitu. 81 tahun kudune ki negara kita kaya raya loh saudara. Ya kan? Saudaraku sempat mengalami penjajahan sampai dengan tahun 45 saudara. Tapi sampai sekarang katanya Indonesia itu dijajah oleh bangsa sendiri. Benar gak sih? Ya kalau gak benar ya juga gak tahu gitu ya, katanya aja ya. Saudaraku kaya raya ya. Freeport, iku emasnya gunung loh. Orang entek. Gak habis-habis tuh sampai sekarang saudara ya. Hasil bumi, tambang, ikan, semuanya itu miliknya bangsa Indonesia. Tapi sebagai pemilik tidak punya hak pada saat masih dijajah saudara ya. Gak punya hak atas milik kita sendiri. Nah saudara, setelah bebas, merdeka, dimerdekakan, saudara harusnya bersyukur dan menjalani kehidupan yang punya bisa diekspresikan gitu loh saudara, lewat kerja keras. Titik, udah jangan bicara politik ya kan. Jadi saudaraku, nah ini bagaimana kita juga sebagai umat Tuhan, ya kita juga sama tuh ya. Sebelum kita bertobat, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan bertobat, maka saudara kita tuh masih di bawah penjajahan iblis. Terjajah ya. Kita seperti yang nggak ngerti, nggak tahu, nggak sadar bahwa hidup kita itu adalah milik kita ya. Tetapi terjajah oleh dosa, keinginan melakukan dosa. Dan saudara-saudara dan saya sebetulnya nih oleh Yesus itu tuh sudah dimerdekakan menjadi orang yang bebas gitu loh. Jangan terikat oleh dosa ya. Tapi saudara mungkin ada yang ngerti, mungkin ada yang gak ngerti ya. Saudara harusnya sudah bisa berjuang melakukan keinginan Tuhan sebagai pimpinan kita. Amin saudara. Jadi kita baca terlebih dahulu sebelum ngalor ngidul ya kan. Kita baca dari Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34. Ya, kita akan baca bergantian ya saudara ya. Saya baca ayat 30, saudara 31, saya 32, saudara 33, dan ayat yang ke-34 kita baca bersama-sama ya. Baca dengan semangat ya saudara ya, amin. Iya, sambil bangkit berdiri boleh? Kita menghormati firman Tuhan ya. Baca firman Tuhan kok kudu semangat ngono lho. Ya, semangat. Ya kan? Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu gitu. Jangan
yakin kamu akan mengetahui janganlah lemes ya ta. Saudaraku, saya kalau nyemangati atlet itu gitu, harus semangat, jangan mau kalah, gitu, jangan ya udahlah seenaknya aja, menang syukur, kalah nggak apa-apa, jangan saudara ya, karena apa? Karena iman timbul dari ya, jadi kata-kata kita memperkatakan firman Tuhan didengar sama telinga kita. Nek kowe mbacane lemes ya ora iso. Ya toh, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Ya jangan jangan Saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Gitu loh. Amin Saudara. Semangat ya. Awas kowe ya. Saya baca 30. Ngawur iki aku. Aduh. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Amin. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ya, engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ngono loh, menjadi satu. Minta apa saja. Gue senengnya ngono toh, minta apa saja nih, ya. Tapi syaratnya dhisik toh. Syaratnya apa? Tinggal di dalam Yesus, firman-Nya Yesus tinggal di dalam kita. Melebur jadi satu ngono loh, ya toh. Jadi kalau tadinya tuh kalau ada gelas ada airnya, seperti kita memasukkan straw, sok Inggris-Inggrisan. Ki apa jenenge? Sedotan ngono ya, dimasukin sok-sokan Inggris. Masukin situ, nek sedotannya diambil dikepret-kepret, airnya hilang. Ya, tetapi kalau tisu yang masuk, airnya masuk ke dalam tisu. Bener ya? Tapi kalau nggak ada airnya, kue diseleke ngono ya, kena angin, terbang dia. Tapi kalau ada airnya, menyerap air, dia nggak bisa kemana-mana. Itu artinya, engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Aku khotbah kue ngadek ya, berdiri aja ya. Jadi saudara, itu syaratnya ya saudara ya. Ya. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kamu akan mengetahui nih, sebentar lagi akan diterangkan mengetahui arti kebenaran. Ya, dan kebenaran yang kita dengar dan kita praktekkan, kita mengerti, di situ dikatakan akan apa? Iya, penting banget. Kebenaran yang saudara dengar, saudara baca, firman Tuhan itu, saudara yakin percaya, maka yakin saudara tidak akan mungkin dipengaruhi oleh iblis lagi. Amin. Puji Tuhan, ada kekuatan dahsyat lewat firman. Silakan baca ayat 33. Wong Yahudi ki mau ngono loh. Sampai sekarang negara kecil tapi bandele pol. Ngeyel terus ya. Ora ono wedine, enggak ada takutnya. Ya hebat memang dari sononya ya kan. Aku bukannya ini Yahudi sih. Ayat 34 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Amin. Terima kasih. Silakan duduk saudara. Setiap orang ya yang melakukan dosa, berbuat dosa itu adalah hamba dosa. Saudara tentu tahu juga dong upah dosa apa? Iya, ya, nggak ada kompromi. Sebenarnya ada lagu maka kompromi, lagunya kan gitu kompromi ya kan. Jadi saudaraku jangan ya nggak ada kompromi. Salah ya salah, dosa ya dosa ngono. Nggak ada dosa kecil, dosa besar ya ora ono, ya. Jadi yang namanya dosa itu dosa, ya. Jadi nggak ada kompromi, saudara. Ya, upah dosa maut loh, saudara. Tuhan ingin supaya saudara-saudara dan saya berjuang untuk tidak melakukan dosa lagi. Nggak gampang, tapi percaya ketika kita berjuang, ya, untuk tidak melakukan dosa, Tuhan tidak tinggal diam. Amin saudara. Pasti kita didukung, disemangati. Ayo semangat. Saya sebagai pelatih juga, pengurus juga tuh
Saya tahu gitu, saya selalu menyemangati atlet-atlet saya. Ya, supaya berjuang. Jadi saudara-saudara dan saya itu atlet-atletnya Tuhan yang membanggakan hati Tuhan. Karena berjuang, nggak pernah menyerah. Ya, seberat apapun persoalan, permasalahan, pencobaan yang kita hadapi, tetap berjuang, jangan pernah menyerah. Apalagi melakukan dosa, ke dukun lah, ke orang pinter lah, dan lain sebagainya. Ya, jadi saudaraku jangan, ya, saudara dan saya atlet-atletnya Tuhan yang membanggakan hati Tuhan. Kenapa? Karena pantang menyerah. Itu syaratnya, ya toh? Kita baca dulu deh Ibrani pasal 12. Wah, ini saya favorit ini. Ini pas dengan atlet-atlet, ya. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 tuh bagus banget. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, kita baca sama-sama ya saudara. Ayo. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Teng. Adalah di itu ya, di HP ada kan. Ini dia ayat 1 ayat 2 ya saudara. Semangat bacanya. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan ya, ayat 2, 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berjuang di dalam arena kehidupan, yang sekarang ini saudara hadapi dalam hidup ini semacam arena pertandingan atau medan peperangan, saudara. Saudara ada di tempat ini nih sekarang ini. Untuk apa? Untuk berjuang, untuk berperang, ya, dan keluar sebagai pemenang. Sehebat apapun pencobaan, persoalan, jangan berbuat dosa. Tetap on the track aja. Jangan nyimpang kanan, jangan nyimpang kiri. Maka saudara akan menjadi pemenang. Amin saudara. Meskipun berat, ya. Kita para atlet saudara ketika bertanding nggak boleh keluar dari lapangan, menyerah, jangan. Meskipun lawannya hebat, ya, baru pemanasan saja sudah nyemes terus. Terus dia masih buantar, terus kita, waduh, gawat banget ya. Wah, percuma deh, nggak mungkin dilawan dah, udah nggak mungkin dah. Terus keluar lapangan nunculuk-nunculuk nih. Terus wasit ngomong, nduk, mlebu lapangan aja metu. Nggak mau, tetap aja di luar lapangan. Langsung dapat kartu merah, langsung kalah kowe. Ya toh? Padahal kalau tetap di dalam lapangan, meskipun di depan kita mau Lindan kek, mau Taufik Hidayat kek, sopo wae ya, saudara. Tapi kalau kita tetap di dalam arena medan peperangan, kita belum kalah, benar nggak? Belum kalah, masih ada kemungkinan menang. Bisa ngalahin Lindan. Siapa tahu kesleo Lindan. Itu loh. Maksudnya itu loh, ya toh. Kan doanya gitu, Tuhan tolong biar cedera gitu ya kan. Jahat ya, sing penting kan menang. Jadi saudaraku masih ada kemungkinan menang, belum kalah, ngono loh. Jadi Tuhan ingin kita berjuang seperti itu. Apalagi arena kehidupan bersama dengan Tuhan, pasti tepuk tangan tuh. Iyalah. Tanda saudara percaya, yakin ngono bersama dengan Tuhan pasti menang. Maybe sometime kalah, tapi jangan terus kalah ya, udah nggak mau lagi lah gitu terus mandek main, nggak mau main lagi. Jangan, kalah nggak apa-apa, tapi sudah berjuang itu tetap dihargai oleh Tuhan. Sama seperti saya gitu ya, jadi pelatih, saya lihat anak buah saya bertanding, ya sudah berjuang loh sampai glosor ya toh, sampai wah udah disemprot-semprot ngono ya. Pakai baygon apa piye ngono ya, saudara. Tapi tetap main ngono loh. Jadi saudaraku, dan kalah nggak apa-apa. Tapi
Tapi jangan berhenti main. Tetap berlatih lagi ngono. Ya, berlatih lagi sampai mencapai satu titik tertentu dan bisa menang gitu. Itu berjuang. Jadi hari ini Tuhan ingin supaya saudara itu berjuang, ya, memperjuangkan iman percaya kita yang adalah kebenaran berdasarkan firman Tuhan yang merupakan kebenaran. Tadi intinya hari ini kan temanya itu ini ayat yang ke-32 ya tadi ya saudara ya. Ayat yang ke-32 dari Yohanes pasal 8 tadi. Di, weh metu kono. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32 tadi bunyinya begini nih saudara. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan iya ya. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu firman Tuhan tuh. Yang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa? Barang siapa sopoae. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara itu kebenaran. Kebenaran firman Tuhan yang saudara harus percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Pegang aja ya. Begitu saudara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saudara pasti masuk sorga. Mengalami, menerima hidup yang kekal. Itu kalau langsung mati. Ya kan? Maksudnya saudara saya nggak tahu kapan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mungkin baru semalam ya kan. Atau 3 hari atau sebulan, setahun. Mungkin juga 30 tahun seperti saya 40 tahun. Saudaraku begitu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Pasti masuk surga. Ya kalau langsung mati. Ya kan kayak penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus itu. Ya kan percaya kepada Yesus. Ya maka saat itu juga Tuhan bilang apa? Hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku. Nah ini dia yang disebut medan peperangan, arena pertandingan itu adalah kurun waktu di mana saudara pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat sampai dengan hari ini. Ini arenanya di situ, di mana saudara dan saya tuh harus berjuang melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Manusia jatuh ke dalam dosa bukan perkara makan buah. Pelit banget sih dimakan buah, marah Tuhan. Bukan. Masalahnya tidak taat, Bo. Benar gak sih? Semua boleh dimakan. Yang satu ini jangan. Ih dasar orang ya manusia tuh. Yang dilarang tuh malah jadi kepengen. Ngono ya. Jadi ngeyel. Udah diancam. Begitu lu makan lu mampus lo gitu ya kan. Sudah diancam saudara. Ya. Tapi tetap makan. Saudara. Kayaknya enteng ya. Tapi saya ingin kasih tahu. Yang namanya ketidaktaatan itu artinya tidak menghormati yang memberikan perintah. Tidak menghormati nganggap sepele. Sudah diancam, tetap lakukan. Artinya apa saudara? Nantang. Nantang lah. Saya punya pemain, saya udah kasih tahu nggak boleh ngerokok. Dia ngerokok karena saya udah kasih tahu jangan ngerokok. Dia ngerokok, oke masih diampuni lah. Ya toh? SP1, ngerokok lagi, SP2, masih ngerokok. Udah begitu SP3, lu gua keluarin. Dia ngerokok lagi. Marah lah saya saudara. Biar pendeta kan boleh marah ya Pak ya. Ya kan. Marah saya artinya apa? Lu nantang. Ya sudah dikeluarin. Jadi manusia jatuh ke dalam dosa bukan karena makan buahnya. Tapi melanggar. Melanggar ketentuan yang Tuhan berikan. Ngomong iku wae loh. Jangan dimakan yang itu. Tetap melanggar. Jadi saudaraku dijatuhkanlah hukuman upah dosa apa? Maut saudara. Jangan anggap enteng maut lah.
Saudaraku, wong Tuhan aja takut. Maksudnya Tuhan tuh takut, ngeri, khawatir. Saudara jangan sampai ke sana. Tuhan saja khawatir. Kok kowe enak-enakan wae? Ya nggak apa-apa, ntar juga diampuni. Oh ojo ngono. Ya, Tuhan saja takut, khawatir loh. Artinya apa? Yang namanya neraka pasti menakutkan. Saudara mengerti ya maksudnya ya? Tuhan saja takut, khawatir, saudara-saudara jangan sampai ke situ. Karena di sana ada apa? Ratap dan kertak gigi. Ratap dan kertak gigi itu menggambarkan orang yang menahan kesakitan yang luar biasa. Dan Tuhan sudah dengar jeritan-jeritan. Tuhan lihat juga modelnya orang di neraka itu. Udah. Saudara, sehingga apa? Sifat Tuhan yang paling harus kita hormati. Selalu timbul apa? Belas kasihan. Jangan sampai ke sana. Dan Tuhan juga tahu manusia tuh gak bisa taat. Ketidaktaatan itulah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Ketidaktaatan hanya bisa dikalahkan oleh ketaatan. Amin saudara. Gampang gak? Sulit saudara dan gak bisa. Sulit meskipun ada yang bisa ya saudara ya. Para rasul dan lain-lainnya. Tapi gak gampang untuk kita. Zaman sekarang ini pencobaan banyak banget saudara. Sulit untuk taat. Dan Tuhan tahu ya hebatnya itu loh. Tuhan tahu saudara gak mungkin bisa tanpa ada contoh. Kalau gak ada contoh manusia gak bisa. Maka saudara untuk bisa memberikan contoh, ya kudu dadi manungso. Ya harus memberikan contoh sebagai manusia di dalam kemanusiaan, mengenakan kemanusiaan. Saudaraku, caranya bagaimana? Ya dia menjadi manusia itu tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin saudara. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dahsyat, luar biasa, hebat jadi manusia. Untuk memberikan contoh teladan. Supaya saudara lihat, kita udah gak bisa ngomong gini, enak aja Tuhan tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Yang ada mah tampar pipi kiri jeb kanan masuk. Lu jual gua beli gitu ya kan. Tuhannya enak-enakan di sorga. Kita gak bisa ngomong gitu. Tuhan enak-enakan di sorga, kita disuruh mati-matian, ngampunilah. Berdoa untuk orang yang jahatin kita. Ngefitnah kita kudu ngampuni. Gak gampang. Saudara, kita Tuhannya enak-enakan di sorga. Kita udah gak bisa ngomong gitu. Kenapa? Karena dia kasih contoh jadi manusia. Saya berdoa banget ngomongnya tak pelan-pelan kayak ngono. Supaya saudara mengerti betul, mencerna betul. Kehebatan Tuhan itu memberikan contoh dan apa yang dilakukan mencontohkan itu kan luar biasa. Filipi pasal 2. Surat Filipi pasal 2 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang wah itu saya sampai apal saudara. Karena saya bertobat lewat ayat ini yang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan pembimbing saya. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai seterusnya ya. Saya akan bacakan untuk saudara saja ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu yang Tuhan inginkan ya. Lalu yang berikutnya saudara, yang walaupun penting nih ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, Tuhan udah tahu untuk bisa menyelamatkan manusia dengan melakukan ketaatan. Karena ketidaktaatan hanya bisa dikalahkan oleh ketaatan. Maka saudaraku, Tuhan tahu kalau gak dikasih contoh gak bisa. Maka dia harus jadi contoh tuh. Meskipun saudaraku beratnya bukan main luar biasa. Bukan gampang-gampang. Mau jadi manusia, ya wis disalib. Enggak. Berat saudara. Ya. Karena apa? Dia harus menanggalkan dirinya loh. Ya toh, di situ dikatakan apa saudaraku? Dan di situ ayat ke-7. Ya, ayat 6 dulu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap
kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus itu setara dengan Allah. Yesus itu adalah firman-Nya Allah. Amin. Amin. Jadi Yesus itu adalah firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Firman Allah, Allah itu sendiri. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke-5. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Betul ya? Pada mulanya perkataan Allah. Firman-Nya Allah. Pada mulanya. Sebelum keluar, sebelum bicara, ngomong, ya kan, berfirman. Tadinya ada di dalam dirinya Allah. Ya toh? Dan artinya firman Allah, perkataannya Allah itu mewakili Allah. Betul gak sih? Ya kan? Saudara, dulu waktu SD itu saya diajarin peribahasa, bahasa menunjukkan bangsa. Jadi bahasa perkataan kita itu mewakili kita dan punya kuasa. Firman-Nya Allah itu kan punya kuasa, saudara. Ya, jadilah ini, jadilah itu, semuanya jadi. Gak ada yang bisa bantah loh, ya kan? Tadi saya contohkan, ya, Imelda, kalau Tuhan berfirman gini, Imelda nanti malam pulang ke rumah Bapa di sorga. Saya gak bisa bantah, pasti saya pulang ke rumah Bapa di sorga, haleluya. Puji Tuhan gak ada yang ngomong amin. Di ibadah pertama ada yang ngomong amin, wah. Kalau gak mati saya metong ya kan. Jadi saudara, metong ya. Jadi saudara gak bisa bantah karena dahsyat. Jadilah ini semuanya jadi. Jadi saudaraku, Yohanes pasal 1 tadi, mana tuh? Bolak-balik. Yohanes pasal 1, ayo keluarin. Ya, ayat yang kedua. Ya toh? Ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sebelum dikeluarin ya, saudara ya. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman, betul ya? Segala sesuatu kan dijadikan oleh firman, oleh dia. Ya, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya benar-benar nih saudara, saya udah khotbah beberapa kali tapi rasanya nggak semuanya mengerti gitu. Tapi saya berdoa supaya jemaat Citra Garden ini 2 semuanya tidak terkecuali mengerti hal ini. Yesus itu firman-Nya Allah, ya toh, perkataannya Allah, punya kuasa. Dan firman itu ya Allah itu sendiri, mewakili itu. Dan seterusnya ayat 4. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi saudaraku, dan firman yang dahsyat itu menjadi manusia, betul? Ayat 14, ayat 14-nya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin saudara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman itu menjadi manusia. Kan orang yang gak ngerti dari sebelah itu tetangga ngomongin, mana bisa firman jadi manusia? Yo iso, ya kan? Ketika Allah berfirman, jadilah meja, jadi meja. Ya jadilah apapun juga, jadilah manusia, jadi manusia. Amin saudara. Sebutannya anak manusia, kan begitu. Saudaraku, firman itu menjadi manusia. Ya, saudara, dia yang dahsyat, hebat, luar biasa, enggak ada tandingannya, enggak ada yang bisa membantah yang namanya firman Allah itu. Mau jadi manusia. Filipi pasal 2, dilihat lagi. Filipi pasal 2 tadi mengatakan apa saudaraku? Ayat yang ke-7 sekarang. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuh, mengosongkan dirinya. Tidak menganggap kehebatan, kemuliaan, keagungan, kebesarannya itu, kehebatannya itu tidak menjadi sesuatu yang perlu dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, menyangkali dirinya. Ya,
menjadi manusia. Saudara, berat banget ya. Dan ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib, disiksa, dihina dan sebagainya saudara ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas bumi, di atas langit dan semua lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin saudara. Jadi saudaraku, saya berdoa supaya kita mengerti ini nih. Mengosongkan dirinya. Karena timbul belas kasihan, jangan sampai ada yang masuk neraka saudara. Karena Tuhan takut, khawatir, jangan sampai ke sana. Meskipun taruhannya dia harus mengorbankan dirinya loh. Jadi manusia, takut gak? Takut. Sedih gak? Sedih. Maka saya selalu ingatkan kepada jemaat Tuhan. Supaya ingetin peristiwa di Taman Getsemani. Tuhan berjuang hebat loh saudara. Takut dan gentar sampai-sampai mengeluarkan keringat seperti darah. Itu tercatat. Saudara, sedih gak? Sedih banget. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati. Saking sedihnya, ya, dihianati sama murid-muridnya yang sangat dikasihi, yang ikut dia 3,5 tahun. Melihat mujizat-mujizat dahsyat, orang mati juga bisa bangkit, saudara, ya. Saudaraku, tapi mengkhianati, nggak ngaku, nggak kenal. Pakai sumpah lagi Petrus, sumpah nggak kenal. Sakit saudara. Coba siapa yang punya anak mengkhianati kita gara-gara ada bisnis apa, nggak kenal. Mama Imelda nggak kenal, saudara sakit loh. Rasanya mau mati aja gitu kalau ada anak yang seperti itu. Dan Tuhan ngalamin, ya sedih seperti mau mati. Jadi saudaraku, perjuangan hebat di Taman Getsemani. Karena apa? Karena dia udah tahu beberapa jam ke depan apa yang akan dia alami luar biasa. Yang paling jelas, paling ditakuti, disedihkan itu adalah apa? Saudaraku, harga diri. Ditelanjangi. Orang Ibrani kalau pakai baju itu ketutup dari atas ke bawah. Kesingkap sedikit aja sudah aib saudara. Ini ditelanjangi loh. Tuhan ditelanjangi. Saudara mikir gak sih? Aduh, makanya sedih, takut. Diludahin mukanya. Udah gak ada harga diri lah. Mengambil rupa seorang hamba, budak saudara. Mati pun tidak ada urusan. Diludahin mukanya, ditonjok. Mukanya ditutup, ditonjok. Ayo siapa, tahu gak siapa yang nonjok begitu? Emang Tuhan gak tahu? Tahu. Saudara, ya. Ditantang-tantang di atas kayu salib, katanya mau menyelamatin saya. Kok tergantung di atas kayu salib? Yang bener aja, turun dong. Tuhan tahan, gak mau turun. Kalau saya turun. Wah kaplokin aja ya kan. Tapi dia tahan, gak turun. Ya, semua tentang ketaatan, taat sampai mati. Itu kebenaran. Amin. Saudara sudah mendengar tentang kebenaran itu. Kasihnya kepada saudara dan saya itu kebenaran yang tidak terbantahkan. Ya, sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Mana ada? Gak ada saudara ya. Kita gak baik, dia tetap baik. Kita seringkali meninggalkan dia, tapi dia gak pernah meninggalkan kita. Ada lagu bagus banget ya. Sekalipun gunung tidak berpindah ya, tapi tetap percaya karena Tuhan punya kuasa ya. Sekalipun ada dalam lembah kekelaman, gak apa-apa kata lagu itu bagus banget, itu kebenaran. Sekalipun dalam lembah kekelaman pun gak apa-apa, asal ada Tuhan di sampingku. Amin. Ngalamin gak sih? Ngalamin dalam hidup ini saudara. Ya, dan Tuhan tetap ingin saudara tahu kan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Itu kebenaran yang saudara harus percaya dan pegang. Karena kebenaran itulah, karena
Karena kita tahu tentang kebenaran kasih Tuhan yang dahsyat seperti itu. Saudara tahu dan saudara percaya, saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Itu kebenaran yang memerdekakan saudara. Membuat kita yakin percaya. Saya bertobat ya dan mau berjuang untuk melakukan firman Tuhan. Karena gak gampang, saya orang sombong saudara. Apalagi setelah berhasil ya. Jadi juara All England lah, dapat 2 gelar loh saudara. Belum ada sampai hari ini Indonesia itu punya pemain yang dapat 2 gelar. Rada sombong dikit, pamer loh ya kan. Next year-nya di dalam kejuaraan dunia, dua-duanya masuk final. Tapi yang juara hanya ganda campuran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu Tuhan buat untuk saya loh. Hebat banget Tuhan itu, amin ya saudara ya. Saya jahat, Tuhan tetap baik. Jadi itu yang membuat Filipi pasal 2 ini membuat saya bertobat. Karena apa? Dia mengorbankan harga dirinya. Buat saya saudara, itu diajar sama papa ya. Papa saya orangnya tuh harga diri banget gitu. Meskipun miskin ya. Jadi 8 bersaudara yang 6 perempuan. Dan papa saya takut kalau anak-anaknya dibully orang gara-gara gak punya uang. Jadi kita di briefing selalu, kita sudah gak punya uang, jangan sampai gak punya harga diri. Istilah beliau keren, biar miskin asal sombong. Gitu. Benar juga sih. Jadi saya tahu persis itu tentang harga diri saudara ya. Sudah bertobat pun kesenggol dikit tuh kurang ajar. Ya. Wah selepat juga nih. Masih saudara, masih lah. Tapi firman Tuhan bilang, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui ya. Benar ya Pak ya? Jadi bukan sekali saja ngono, orang terus menerus sampai hari ini nih umur 75 tahun tuh ngalamin. Tapi saya tahu persis harusnya itu menjadi pengalaman untuk saudara semua ya. Semua peristiwa yang terjadi di mana Tuhan membuktikan karena lewat peristiwa masalah pergumulan supaya Tuhan bisa membuktikan kepada kita bahwa semua janjinya itu ya dan amin. Itu harus menjadi batu bata untuk membangun iman saudara. Ya, sampai hari ini masih ngalamin lah saudara. Ya, direndahkan, ya kan. Memang sih ngomong sendiri sih kurang ajar. Dia nggak tahu siapa gua ya. Gitu, masih saudara ya kan. Tapi gua nggak ngomong gitu. Batin aja batek dewek gitu. Kurang ajar. Ya. Cuman nggak, Tuhan tolong balas ngono. Zaman dhisik ngono balas saya Tuhan. Jadi saudaraku, karena memang terus menerus diperbarui supaya semakin lama semakin menyerupai Kristus. Ada tanda-tanda Kristus di dalam tubuh kita. Yakin percaya, nggak mungkin nyasar ke neraka, Bo. Amin. Iya loh, mantep ngono loh. Meskipun nyasar ngono, Giamloong kan sing jaga neraka Giamloong ya toh. Ya. Giamloong lihat kita gitu, bukan di sini, jangan ke sini, sana ngono, ya kan? Jangan masuk surga ditolak lu sana, jangan ya. Jadi saudaraku, ya masuk surga mantep ngono, ya. Jangan malu-malu, ya itu selingkuhan. Rindik-rindik, ternyata masuk juga. Jangan. Sudah berjuang, amin saudara, ya. Dan saudaraku, kalau berbicara soal peperangan nih, tinggal 30 menit lagi, 30 detik. Tadi kita bicara soal pertandingan ya, kan udah dibilang nih, mata tertuju kepada Yesus, betul nggak tuh tadi tuh? Ibrani pasal 12, ya toh? Dengan tekun mengabaikan kehinaan. Tekun, ya toh? Mata tertuju kepada Yesus, harus di dalam arena pertandingan. Mata tertuju pada Yesus, jangan kepada yang lain. Atlet tanding di dalam lapangan, kan ada pelatih di samping itu, duduk di situ, ya toh? Lihatin pelatih sendiri, jangan liatin penonton atau pelatih lawan, jangan. Apalagi di Indonesia, penontonnya galak-galak. Ya kan, kalau lagi main bagus nggak masalah, kalau lagi main jelek parah saudara. Goblok kan iku, hei. Balik kampung macul, gitu saudara. Suruh nyangkul di sawah ngono lho. Saudaraku, jangan liatin penonton, jangan dengerin penonton, parah banget. Parah saudara ya.
liatin ini pelatihnya ngono loh, ngerti gak sih ya. Terus dengerin penonton juga, ngecop terus goblok, ya kan. Smash dong, smash. Akhirnya bola naik tembak, nyangkut, aduh, wes kacau saudara ya. Jadi saudara ya, kita tetap ada di dalam arena, ya kan. Mata tertuju kepada Yesus, telinga juga, jangan kepada orang lain lah. Amin ya saudara ya. Orang perang juga, ya perang-perang dor ngono. Zaman saiki sih, wah pakai rudal gitu jauh-jauhan, ya kan mungkin sambil ngopi jedot, ya kan. Saudara, zaman dulu kan ada depan. Makanya pahlawan yang paling menakutkan itu, ya, musuh bakal takut sama pahlawan yang penuh dengan luka. Bekas-bekas lukanya banyak. Takut itu preman-preman itu. Itu ada bacok-bacokan gitu. Takut kita. Si Hercules apa sebenarnya? Apa Superman? Ya ikulah pokoknya ngono ya. Ada preman gitu saya kenal sih. Ada preman yang luka-luka takut nakutin. Ya. Jadi saudara-saudara dan saya di dalam pengalaman hidup sering luka-luka kan? Ya. Luka-luka loh. Terluka. Tapi saudara tetap mengampuni. Luka parah, saya sih luka parah saudara. Ya. Tapi luka-luka kita Tuhan yang membebat. Setelah sembuh ada bekas-bekas luka. See? Dan bekas-bekas luka kita itu yang menakutkan iblis. Amin saudara. Bekas-bekas luka kita karena melakukan ketaatan itu menakutkan iblis. Dengar baik-baik tuh. Ya, bekas-bekas luka kita karena kita melakukan ketaatan menakutkan iblis. Dan jangan salah, bekas-bekas luka kita punya kuasa untuk menyembuhkan luka-luka orang lain. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bekas-bekas luka kita punya kuasa untuk menyembuhkan luka-luka orang lain. Maka saudara berjuang supaya saudara mengalami ngono loh. Ya toh, bagaimana Tuhan tuh membuktikan kepada kita keajaiban, mujizat dahsyat. Mujizat dahsyat lewat apa? Lewat pencobaan dahsyat toh. Ya dong. Kesembuhan ilahi yang hebat lewat apa? Penyakit berat. Kene cuman masuk angin, ora perlu mujizat. Mangan tolak angine wes bablas angine ya. Saudara, enggak perlu. Ya toh, makanya vonisnya tuh berat kita. Saudaraku, ditangkap polisi aja wedi. Wah, ini yang tadi dengar aja tahu. Jadi, saudara ingat ya, bekas-bekas luka kita punya kuasa untuk mengobati luka-luka orang lain. Kesaksian hidup saudara bisa menjadi berkat untuk orang lain. Amin. So, saudara-saudara dan saya pahlawan-pahlawan iman. Ya, berjuang saudara, buktikan kepada Tuhan. Saudara nanti berpengalaman ngono lho. Seneng lho punya pengalaman. Ojo nyerang opo, sidik-sidik nyerang ini cengeng ngono. Ojo. Ya. Saya tuh dulu bukan pemain hebat-hebat banget, tapi semangat. Latihannya juga semangat, semua udah pada pulang. Saya masih latihan servis, servis saya hebat. Tipis gitu, gak bisa ditabrak. Kenapa? Satu box latihan. Di sing mau dadi juara itu Pak Iwan di. Nah, ya tahu. Latihan servisnya satu box saya. Yang lain pada pulang, gue tetap latihan servis loh. Kita lihat aja nanti. Jadi saudaraku, ya. Tapi semangat loh. Kaki dulu kan sepatunya nggak kayak sekarang. Sepatu sekarang kan bagus-bagus, mahal-mahal, empuk ngono ya. Mungkin dia nggak lompat tapi sepatu ini bikin dia bisa lompat ngono ya kan. Ngawur. Ngawur tenan nih, ngawur. Ya toh. Saudara, zaman dhisik iki yo sepatune tuh dragonfly. Ya toh? Iku tipis banget, ya kan? Jadi tipis gitu. Satu saat itu partner saya ngomong, Cik, berdarah. Saya, berdarah, saudara pecah. Ya. Tapi apa? Aduh, berdarah, sorry ya, udah kalah aja. Enggak, main terus dan menang.
Amin saudara. Iya, jadi Tuhan minta saudara seperti itu. Ya, karena begitu kita menjadi pemenang, saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin saudara. Jadi ingat ya, kita udah merdeka ya. Ya, dengan kebenaran yang saudara sudah dengar tadi, betapa hebatnya cara Tuhan mengasihi saudara, harusnya nih, saya jahat, Tuhan tetap baik. Saya nggak setia, dia tetap setia. Hebat banget. Harus menghargai pengorbanan Tuhan. Amin. Dihargailah. Oh, jangan sembarangan ya. Dosa terus, ngelakuin dosa terus. Di dalam tubuh saudara ada tanda-tanda Kristus mampu untuk bisa menghadapi keinginan melakukan dosa. Bisa ya, saling bertentangan tapi lakukan apa yang Tuhan inginkan, taat. Amin. Puji Tuhan ya, saya berdoa supaya saudara mengerti ini dan lakukan ya. Maka saya percaya ya, saudara saya belum pernah khotbah seperti begini ya. Maksudnya berapi-api ngono ya. Berapi-api, oh maksudnya apa ya? Maksudnya ki saudara, karena saya kepengen jemaat Citra Garden 2 ini, ayo kalau bisa semua ya, jangan cuma 1-2 doang ya. Kita tahu tentang kebenaran dan kebenaran itu benar-benar membuat saudara mampu untuk membebaskan keterikatan itu, merdeka. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyi lagu yang tadi lagi ya. Saya lagi suka banget lagu ini. Ya, kalimat-kalimatnya juga kebenaran. Ya, jadi saat saudara menyanyikan puji-pujiannya, saudara puji-pujian tadi juga puji-pujian itu juga diciptakan oleh anak-anak Tuhan yang anytime saudara nggak dengar khotbah tetapi dengar lagu-lagu, kita akan dikuatkan. Amin saudara. Amin. Kau hadirkan
tangan untuk Tuhan. Itulah kebenaran yang kami imani, percaya, dan penuh dengan ucapan syukur terima kasih. Karena kami seringkali tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Bahkan Tuhan undang kami ketika kami mengalami beratnya beban hidup ini. Tuhan justru undang kami. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu yang membuat jiwamu mendapat ketenangan. Kalau dunia ini ketika kami susah, penuh dengan beban berat, kami pasti ditolak. Tetapi Tuhan justru undang kami untuk mendekat kepada Tuhan. Maka Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Semangati kami terus, dukung kami. Kami mau untuk melakukan ketaatan yang Tuhan sudah contohkan bagi kami. Kalau Tuhan saja bisa, Tuhan mau siap untuk melakukan ketaatan demi mengasihi kami, maka beri kemampuan pada kami. Kami juga mau melakukan ketaatan. Tuhan tolong jamah satu persatu, tidak kecuali jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Jamah satu persatu. Berikan ketenangan. Apapun yang dihadapi, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan selalu menyiapkan jalan keluar kepada jemaat-Mu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetaplah berharap dan percaya. Karena Tuhan tidak pernah melanggar janjinya. Tuhan memeteraikan janjinya dengan sumpah. Dan ketika Dia bersumpah akan memberikan jalan keluar kepada kami, pasti Tuhan akan lakukan buat kami. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Apapun masalah yang sedang dihadapi jemaat di tempat ini, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa mereka. Terutama memberikan kelegaan, ketenangan. Ya, sehingga meskipun mungkin belum dijawab, tapi ada kelegaan dan ketenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja, yang berdaulat penuh atas hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sungguh besar kebaikan-Mu, oh Tuhan, tak pernah habis dalam hidupku. Kau jadi pelita di setiap langkahku, terang-Mu selalu nyata bagiku. Betapa besar anugerah-Mu telah Kau berikan kepadaku. Senap hidupku tinggikan nama-Mu. Yesus, Kau andalanku, Kau sumber pengharapan bagiku. Tak henti tinggikan nama-Mu, sebab kasih setia-Mu sempurna, Engkau mulia. Mari sama-sama semuanya. Sungguh besar kebaikan-Mu, oh Tuhan, tak pernah habis dalam hidupku. Kau jadi pelita di setiap langkahku, terang-Mu selalu nyata. Ada kekuatan baru saat mengandalkan-Mu, menyegarkan jiwaku, Roh Kudus dalamku.
henti ku berharap, tak letih ku melangkah, tertuju hanya pada janji-Mu, oh Tuhan. Hey! Bukan tentangku namun tentang-Mu, ini laguku hanya untuk-Mu. Takkan gentar, takkan goyah, sebab Kau ada bersamaku. Berdaulat, Yesus berkuasa atasku. Takkan ragu, takkan takut, sebab Kau selalu menuntunku. Berdaulat, Yesus berkuasa atasku. Hey! Would you say? Tak henti ku berharap, tak letih ku melangkah, tertuju hanya pada janji-Mu, oh Tuhan. Bukan tentangku namun tentang-Mu, ini laguku, oh, hanya untuk-Mu. Takkan gentar, takkan goyah, sebab Kau ada. Menyegarkan jiwaku, Roh Kudus dalamku. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat datang di ibadah GBI Citra Garden 2. Akan ada beberapa penekanan yang akan saya sampaikan. Yang pertama untuk ibadah remaja pemuda nanti sore jam 3:30 akan dilayani oleh Ibu Gloria Atmaja. Dan untuk minggu depan di tanggal 16 Agustus akan dilayani oleh Pastor Andri Panjaitan. Jadi untuk teman-teman remaja pemuda di tempat ini kami mengundang untuk dapat hadir di ibadah nanti sore jam 3:30 sore. Lalu selanjutnya pada hari Sabtu depan tanggal 15 Agustus 2026 jam 10 pagi akan ada 11 jemaat remaja yang telah mengambil keputusan untuk dibaptis selang. Dan tentunya ini juga dibuka untuk umum dengan syarat utama untuk jemaat umum atau pemuda telah mengikuti Encounter Camp dan untuk jemaat remaja telah mengikuti Youth Summer Camp sesuai dengan Spiritual Journey GBI Citra Garden 2. Jika di antara Bapak Ibu Saudara ada yang mau dibaptis sesuai persyaratan yang ada, bisa langsung menghubungi ke tim edukasi dengan Bapak Dani Juti. Mari kita dukung anak-anak remaja dan teman-teman yang akan dibaptis di dalam doa. Sekian untuk penekanan breaking news pada hari ini. Kita akan sama-sama memberikan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Bapa. Tiada hentinya kami mengucapkan syukur kepadamu. Dan saat ini Tuhan kami ingin mengembalikan apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Biar kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu Bapa, dapat memberkati gereja kami, dapat memberkati lingkungan sekitar kami, dapat memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami ingin memberi dengan penuh ucapan syukur dan penuh dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Persembahan dengan amplop bisa dimasukkan ke dalam kotak yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jika Bapak Ibu Saudara sudah memasukkan ke kotak persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mau sama-sama angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau
terima kasih. Engkau setia sekalipun kami tidak setia. Namun kami tidak mau Tuhan terlabel kami bukanlah kami orang yang tidak setia. Tetapi kami mau menjadi orang-orang yang setia meneladani Engkau Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Kau beri. Kemerdekaan yang telah Kau beri kepada kami. Kami boleh dibebaskan dari dosa. Tetapi biarlah Tuhan kami terus ketika ada di bumi ini kami berjuang untuk mengalahkan dosa yang kami hadapi. Kelemahan-kelemahan yang lain ya Bapa. Kami bersyukur kami punya Allah di dalam Yesus Kristus. Menjadi teladan dalam hidup ini. Karena kami punya panutan, Engkaulah Yesus yang datang ke dalam dunia yang setia. Bahkan Engkau taat dan taat sampai mati di atas kayu salib demi kami ya Bapa. Engkau jadi hamba, Engkau mengosongkan diri. Engkau tidak Tuhan mengambil hakmu, tetapi Tuhan Engkau peduli dengan kami dengan belas kasihan Tuhan atas kami semuanya. Tidak ada kata yang lain. Kecuali kami mau Tuhan menjadi orang yang taat dan setia. Lewat firman-Mu hari ini boleh menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, memberikan semangat kepada kami. Kami diberkati lewat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mempraktekannya ya Bapa. Demikian juga Tuhan lewat hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Ibu Emelda Tuhan, kiranya Tuhan akan memakai menjadi alat yang luar biasa. Pagi kami diberkati, siang hari ini jemaat Tuhan juga diberkati. Itulah sebabnya kami seluruh jemaat Tuhan boleh mengarahkan hati tangan kami kepada hamba-Mu Tuhan. Supaya hamba-Mu terus dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara, mari kita berdoa buat hamba-Nya. Silakan arahkan hatimu, arahkan tanganmu kepada Ibu Emelda. Biarlah Tuhan terus akan pakai menjadi alat yang luar biasa. Lewat kesaksian yang ada. Lewat sebagai Tuhan, sebagai pemain yang luar biasa. Sebagai pelatih dan sebagai juga ketua dari klub yang ada. Untuk membawa anak-anak, orang-orang potensial, bibit-bibit unggul. Tuhan akan pakai hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sehat, kuat, terus diberkati oleh Tuhan. Sehingga dapat memberikan semangat kepada setiap kami. Itulah sebabnya Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat Tuhan berdoa buat Ibu Emelda Tuhan. Sehingga Tuhan kemanapun pergi, Tuhan menjadikan dia alat yang luar biasa. Berkat-Mu atasnya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagimu segala pujian, hormat, syukur untuk selama-lamanya. Dan sekarang kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi menjelang siang ini. Kami mengangkat hati kami, menadahkan tangan kami untuk kami menerima berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Kiranya berkat dari Bapa Surgawi turun atas hidup saudara. Kebenaran firman Tuhan berkata, jangan pernah takut menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Tuhan telah memberikan kepadamu menjadi lebih daripada pemenang. Itulah sebabnya jangan takut menghadapi setiap tantangan. Tuhan bersama-sama dengan engkau. Anugerah damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami Citra Kaden 2 mengucapkan terima kasih untuk Ibu Emelda pagi dan siang memberkati kami semua. Haleluya. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.